Islam semua, sampaikan pesan saya ini, turun besar-besaran minta supaya presiden jangan minta maaf kepada PKI. Saya terima amanat tersebut. Baik Pak Kiai, siap, saya akan jalankan. Saudara, kita cinta Kiai Hasyim Muzadi ini luar biasa, kiai yang berwawasan luas, kiai yang berilmu, kiai yang berakhlak, saudara. Dan di zaman beliau hubungan NU dengan FPI luar biasa harmonisnya, saudara. Nah akhirnya apa? Saya kontak ormas-ormas Islam, saudara. Hampir ada 60 sampai 70 ormas Islam tingkat pusat yang ada di Jakarta. Kita ajak mereka dari semua golongan, saudara. Dari semua golongan, dari NU-nya, Sufinya, Salafinya, saudara, semua kita ajak. Nah, saya sampaikan. Begitu kumpul dengan pimpinan ormas, saya sampaikan, saya tidak akan nyeleki Hasyim Muzadi, ada pesan begini. Nah, kan itu saya mau mengajak, yuk kita turun. Akhirnya sepakat. Kami turun, ratusan ribu orang, hampir 1 juta orang. Kami berbaris dari parkir Timur Senayan sampai jalan kaki ke Bundaran HI, saudara. Saat itu yang mendampingi saya almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i. Kemudian ada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, saudara. Beliau mendampingi saya, saudara. Jalan kaki, saudara, menolak dan meminta presiden jangan coba-coba minta maaf kepada PKI, saudara. Nah itu kita lakukan di awal Agustus, dan alhamdulillah hasilnya tanggal 16 Agustus saat presiden pidato di DPR yang semula mau minta maaf kepada PKI tidak jadi. Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Na'udzu. Saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa, ngajak-ngajak perang. Nabi Musa, ayo kita perang. Kita kalahkan orang-orang Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan. Sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita, Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang mongol. Yang ada apa yang mereka katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu. Peranglah kamu dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Watak Yahudi itu Ki Mujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua, katanya, mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut itu ciri Yahudi pertama tuh. Penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, tentara minta bantuan ulama dan para santri. Ulama dan para santri bangkit melakukan perlawanan, jaga pesantren, jaga ulama, jaga kiai, dan alhamdulillah akhirnya tentara dan umat Islam menang tahun 48 melawan PKI, saudara. Anda bayangkan kalau kalah.
Kalau kalah, Indonesia ini bukan negara Pancasila lagi, udah jadi negara komunis, saudara. Itu jasa tentara kerjasama dengan ulama. Bagus tidak? Cuman kita sesalkan, begitu sudah PKI berontak bunuh ulama, tetap nggak dibubarkan oleh Presiden Soekarno, saudara. Ulama nuntut bubarin dong, ini kan udah membantai orang. Nah, Soekarno bilang itu kan oknum yang melakukan pemberontakan, enggak dibubarin. Akhirnya tahun 55, cuma 7 tahun, 48 berontak, bunuh ulama, bunuh santri, bakar pesantren. Tahun 55 dia jadi partai resmi, ikut pemilu, saudara. Nah, begitu ikut pemilu, masuk dalam kabinet, jadi menteri-menterinya Pak Karno, dihasutnya Pak Karno, saudara, dibisikinya Pak Karno agar Pak Karno ini memusuhi umat Islam, saudara. Akhirnya Masyumi dibubarkan, GPI dibubarkan, kiai-kiai tahun 62 ditangkepi oleh Bung Karno, saudara. Ditangkep. Nah, sampai akhirnya apa? Saudara, PKI merasa sudah kuat, merasa sudah tidak punya musuh, saudara. Akhirnya mereka bunuh 7 pahlawan revolusi Indonesia. Jenderal-jenderal dikulik, jenderal-jenderal dibunuh, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kewalahan tentara. Kenapa? Karena tentara kesusupan. Sebagian tentara ikut PKI, sebagian tentara, saudara, nggak mau ikut PKI, saudara. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh tentara-tentara yang anti PKI? Lagi-lagi merangkul ulama dan para santri, saudara. Di tahun 65, saudara, kita lihat kejadian di Probolinggo, kejadian di Banyuwangi. Bagaimana Banser bikin acara, saudara, terus ada perempuan-perempuan gerwani PKI nyaru jadi muslimat NU, saudara. Menyamar jadi fatayat NU, masuk dalam acara, kasih makanan. Ini yang hadir Banser, saudara. Keracunan, puluhan orang mati, saudara. Masih ada makamnya sampai sekarang. Silakan datang, saudara, di Banyuwangi. Akhirnya Banser marah, bangkit di Jawa Timur, perang melawan PKI di mana-mana, saudara. Dan alhamdulillah, lagi-lagi dengan berkah dari Allah, saudara, tentara bersama ulama dan bersama umat Islam menang lawan PKI. Alhamdulillah. Nah, begitu Orde Baru naik, memang Orde Baru anti PKI, saudara. Selama zaman Orde Baru, saudara, selama zaman Orde Baru, saudara, itu tidak ada PKI diberikan ruang untuk bergerak, saudara. Nggak ada PKI berani bergerak, saudara. Begitu masuk reformasi, PKI anak keturunannya bangkit, saudara. Mereka masuk ke partai-partai, mereka jadi anggota dewan, mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, mereka jadi, karena larangan udah nggak ada, saudara. Dan saat ini, saudara, ya, mereka mulai bangkit. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan di sini, kita tidak menuduh sembarang orang, saudara, sebagai PKI, tapi lihat aja dia punya motif gerakannya, modusnya. PKI dulu benci ulama, PKI dulu benci habaib, bahkan PKI dulu benci Arab, saudara. Bahkan PKI dulu kalau lihat kiai, lihat habib, mereka sebut kadrun, kadal gurun. Itu kadrun itu istilah dari zaman PKI, saudara. Luar biasa, dia musuhi, saudara. Nah, sekarang saya tanya, sekarang ini ada gak kelompok, saudara, yang benci dengan ulama, yang benci dengan habaib, yang suka ngata-ngatain Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan jilbab, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan kaum santri, ada tidak? Perkis modusnya seperti PKI, walaupun mereka nggak pakai nama PKI lagi, saudara, tapi ideologinya, pahamnya, ismenya, gerakannya sama dengan gerakan PKI, saudara. Maka saya ingin ingatkan kepada semua masyarakat, jangan terprovokasi, jangan mau ikut-ikutan. Kalau ada ngajak-ngajak, yuk, ada Kiai Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Ada Habib Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Hati-hati. Itu gerakan PKI model begitu, saudara. Jangan pakai alasan karena ini keras, karena ini nanti dibikin gaduh, karena ini nanti intoleransi. Bohong, itu semua fitnah, saudara. Habaib dan para kiai akan tetap bergandeng tangan, akan tetap berjuang bersama untuk menjaga NKRI,
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang punya bendera merah putih. Kita akan terus menjaga dari siapa saja yang ingin merongrong republik ini. Betul? Siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir! Hidup Islam, hidup Indonesia, hidup rakyat. Takbir! Jadi jangan kendor semangat kita. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu semua? Udah jangan mau kita diadu-adu lagi. Setuju? Nah, maka lihat sekarang, saya cintanya kepada Kiai Ahmad, Masya Allah, saudara. Hari ini sebetulnya saya enggan keluar dari Jakarta. Saya sudah beberapa hari yang lalu udah 2 kali dirawat di rumah sakit. Saya pikir saya udah nggak mau ke Tegal lagi. Saya pikir nantilah saya kirim pengganti salah satu mantu saya. Tapi entah kenapa rasa cinta saya kepada beliau. Dan ini juga menjadi magnet dari beliau, karomahnya beliau. Saya udah capek, udah nggak mau jalan. Tapi depan muka kayak ada muka Ki Ahmad ya. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Ini ada penyanyi dari Solo, reinkarnasi ini. Yang kedua, adat-adat orang Yahudi itu tafakhur bil ansab. Apa? Tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya asy-sya'bul mukhtar, suku bangsa yang terpilih. Inna nadhi'ab wa ghairuna qati'un minal ghanam. Kami adalah serigala, selain kami adalah seiris daging kambing saja. Bukan kambing, seiris daging kambing. Makanya mereka tidak mau orang Yahudi menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang bukan Yahudi. Ini ciri-ciri ketiga Yahudi. Tidak akan menikahkan anak perempuan mereka orang Yahudi itu kepada laki-laki yang bukan Yahudi. Ciri-ciri selanjutnya Yahudi apa? Ciri-ciri selanjutnya Yahudi, orang Yahudi kalau manggil orang bukan Yahudi ada panggilan khusus. Orang Yahudi disebut jamaah Yahudi, bukan Yahudi disebut ummi. Makanya Rasulullah disebut an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Bab apa ini? Bab tajawuz. Allah katakan seperti yang dikatakan orang Yahudi, menghina orang Yahudi, bahwa yang aku pilih sebagai nabi terakhir adalah an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Ada orang-orang yang memanggil selain keluarganya dengan sebutan khusus, dicurigai ada gen-gen Yahudi di sana. Setuju nggak Kiao? Siap? Panglima Dakil kagak berani. Marilah saudara-saudara, para santri-santri,
pada suka. Pada suka ada singkatannya, pada sukanya juga sudah bermakna tanpa singkatan. Pada suka al-mutahabbin, orang-orang yang saling mencintai. Bukan hanya orang yang mengemis cinta kasih, tapi orang yang